Shalom saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa sebentar. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu dan perlindungan-Mu pagi hari ini. Dan saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati firman-Mu ini menjadi berkat bagi kami dan khususnya bagi teman-teman kami di sana. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, saya akan memberikan satu tema buat kita, yaitu Kristus mati dan bangkit mengalahkan maut. Kita baca dalam Roma pasal 6 ayat 9 sampai 11. Begini firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah kehendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan, hari Paskah adalah momen-momen yang paling bersejarah dalam setiap kehidupan kita. Dan saya percaya bahwa hari Paskah ini bukan hanya sekedar kita merayakan saja, ya, tapi kita memaknai hari Paskah ini dalam hidup kita, bahwa Kristus telah mati dan bangkit dan menjadi juru selamat dalam setiap kehidupan kita. Dan maka dari itu Kristus itu telah mati dan bangkit dan telah mengalahkan maut demi dosa-dosa kita. Dan itu menjadi sejarah yang paling bermakna dalam setiap kehidupan kita. Lewat pengorbanannya, lewat darahnya di kayu salib, lewat hidupnya digantung di kayu salib, ia anugerahkan kepada kita. Demi apa? Demi kita yang berdosa, yang selayaknya kita dihukum mati karena dosa, yang selayaknya kita dihukum mati karena kita tidak berada pada jalan Tuhan, maka kita dianugerahkan keselamatan. Maka dari itu jangan kita sia-siakan keselamatan yang daripada Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan, secara singkat bahwa karena kita tahu bahwa Kristus itu telah bangkit dari antara orang mati. Ya jelas, Kristus telah mengalahkan maut, telah mengalahkan kematian dan bangkit demi dosa-dosa kita. Ya. Dan sehingga maut itu tidak lagi berkuasa atas dia. Tidak ada kehendak maut untuk lagi kepada Yesus Kristus. Sebab dia telah bangkit dan telah mengalahkan maut. Dan saya percaya bahwa kita dimanapun kita berada, bahwa kematian Yesus atau kebangkitannya itulah menjadi hal yang paling indah di dalam setiap kehidupan kita. Ya, Paskah juga merupakan hari kemenangan Kristus. Ya, hari kemenangan Kristus. Dan bukan hanya Kristus yang menang, kita juga menang, ya. Kita juga menang sebagai anak-anak Tuhan. Dan kalau Kristus menang, kita juga menang di dalam Dia. Ya. Jadi Paskah juga melambangkan pengorbanan Kristus. Benar saudara-saudariku yang terkasih. Hari Paskah itu melambangkan bahwa Yesus telah mengorbankan dirinya lewat kematiannya di kayu salib, lewat darahnya yang tercurah di atas kayu salib. Maka dari itu saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan, orang percaya harus mengetahui dan mengerti bahwa Kristus Yesus itu telah mati dan telah bangkit. Saya percaya dan mungkin kita sudah tahu ya saudara-saudariku, bahwa Yesus Kristus itu telah bangkit. Dan setelah bangkit dari kematiannya itu tidak mati lagi. Artinya saudara-saudariku, Yesus itu hanya mati satu kali demi dosa-dosa kita. Dan kita mendapatkan keselamatan itu hanya satu kali. Ya saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan. Ya memang keselamatan itu dianugerahkan kepada semua orang. Dan itu tidak akan terulang lagi kematiannya. Maka dari itu hargai karya Kristus dalam setiap kehidupan kita. Dan yang ketiga, maut itu tidak berkuasa lagi atas dirinya. Ya, sebab maut telah dikalahkan lewat kebangkitannya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apa pandangan kita pada pengorbanan Yesus kepada kita, atau keselamatan yang Tuhan karuniakan kepada kita? Pandangan kita yang pertama adalah kita itu mati bagi dosa, dan setelah Yesus bangkit dari kematiannya, kita dianugerahkan hidup bagi Allah.
dalam Kristus Yesus. Artinya keselamatan telah dianugerahkan kepada kita dan kehidupan juga telah diberikan kepada kita. Dan maknanya dalam setiap kehidupan kita, mari kita mencintai Tuhan karena pengorbanannya, dan mari kita menumbuhkan iman yang benar. Saudara-saudariku yang terkasih, yang selayaknya kita hidup mati, tapi karena cintanya Tuhan, maka kita dianugerahkan keselamatan. Maka dari itu, jangan sia-siakan cintanya Tuhan, ya. Tetap semangat untuk hidupnya melayani Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan, terakhir saya berharap bahwa bukan hanya sekedar kita merayakan Paskah, namun ini menjadi arti bagi kita karena Kristus telah menjadi saluran berkat dalam setiap kehidupan kita, dan karena juga Kristus telah mengalahkan maut demi dosa-dosa kita. Puji nama Tuhan. Terakhir saya mengucapkan selamat merayakan hari Paskah grup Nias Youth Generation, dan semoga hari Paskah ini teman-teman Nias Youth Generation tetap semangat melayani Tuhan dan tetap juga semangat menjalankan hidup ini, dan kita bukan hanya sekedar merayakan, namun kita menanamkan arti kematian dan arti keselamatan dan arti kebangkitan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Ya, cintai Tuhanmu dan cintai apa yang Tuhan karuniakan. Jangan sia-siakan keselamatan yang daripada Tuhan. Puji nama Tuhan, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.